Saya 1 tahun di Dinas Pendidikan memahami bahwa sesungguhnya banyak sekali seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang di Banten. Salah satunya adalah yang hari ini nanti akan kita sama-sama pelajari oleh ahlinya, yaitu Rudat. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, apalagi sampai dengan 6 hari ke depan, dan menghasilkan rumusan-rumusan yang mungkin ya. Seni ini sesungguhnya ada di setiap kabupaten kota di Banten, tapi pertama nama, yang kedua jenis pukulan, yang ketiga iramanya. Mungkin itu yang nanti lama-lama kalau di sini sudah dipakemkan, nanti akan menyebar ke seluruh kabupaten kota. Demikian, selamat datang Pak Dir di Banten. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, dan selama 15 hari ini mudah-mudahan acaranya lancar. Buat peserta jaga sehat ya, jaga sehat. Acaranya masih panjang ke depan. Terlepas dari percaya atau tidak, hari ini COVID-19 ada, tapi kita berdoa semoga Allah memberikan pertolongan dan perlindungan. Amin. Jadi belajar bersama maestro sebetulnya layanan dari KMN itu sudah lama. Cuma dulu tidak pandemi, Pak. Kemudian pesertanya itu pelajar SMA gitu dan nyantrik di rumah. Di rumah maestro nyantrik. Jadi dia bisa memahami karakteristik, kebiasaan dan lain-lain. Karena yang diharapkan dari BPM adalah tidak hanya latihannya, tetapi ada transfer knowledge, ada nilai dan lain-lain. Nah, untuk memiliki sesuatu itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh kesabaran, ketelitian dan lain-lain. Jadi nilai-nilai itu sudah ditenangkan gitu, karena butuh proses yang panjang gitu. Kemudian berkembang terus, dan sekarang kami karena pandemi kuota dibatasi dan lebih fokus ke para komunitas dulu, Pak. Karena memang kondisi belum memungkinkan ke depannya bisa juga ke pelaku-pelaku yang lain ya. Dan untuk tahun ini memang Banten menjadi salah satu titik penting. Rudat secara etimologis itu banyak yang memaknainya. Yang pertama, secara etimologis dikatakan bahwa rudat itu berasal dari kata bahasa Arab raudoh. Raudoh itu artinya taman bunga, jadi indah. Ya. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwa itu berasal dari kata bahasa Arab juga roda. Roda itu dalam bahasa Arab artinya menangkis atau menolak. Artinya itu merupakan sebuah gerakan dari seni
bela diri yang dihaluskan gerakannya. Itu secara umum. Tapi kemudian bagaimana bicara dengan masalah rudat Banten? Karena secara etimologis ada lagi selain dari tadi Raudah dan Roda, itu ternyata para pelaku seni rudat menyebut alatnya itu rudat. Jadi rudat itu adalah nama alat dari alat musik itu sendiri, atau bisa disamakan dengan terbang, genjring, atau rebana. Jadi mereka masyarakat menyebutnya, sebagian masyarakat di Banten menyebutnya dengan rudat. Jadi rudat itu alat musiknya sendiri. Ya. Kemudian untuk secara peristilahan itu rudat itu sendiri adalah sebuah seni paduan antara seni musik, seni suara, dan seni gerak, seni tari. Itu. Mendalami rudat, kalau ingat Abah, dari tahun 65, waktu masih Abah kecil. Jadi waktu itu Abah dididik oleh Abah Sulaiman, sekarang udah meninggal, udah lama. Terus Abah Sulaiman menitipkan kepada Abah untuk dilestarikan kepada anak-anak atau cucu-cucu. Ya, belajar bersama maestro itu programnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Indonesia untuk meningkatkan kualitas kompetensi para pelaku seni dan juga para pengelola sebetulnya kalau mereka berminat untuk mengembangkan BBM ini. BBM itu sebetulnya telah diselenggarakan sejak tahun 2015, tetapi tadinya ditujukan kepada siswa SMA sederajat ya, setingkat, kelas 10 dan kelas 11. Tapi pada tahun 2020 setelah terjadi pandemi dan kemudian Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan program-program lainnya seperti Jalur Rempah, kemudian Indonesiana, pemajuan Desa Pemajuan Kebudayaan dan juga sekolah penggerak. Kemudian inginnya belajar bersama maestro itu ada sinerginya. Ada sinergi dan kerjasama supaya menghasilkan yang optimal. Jadi ada pelaku seni yang makin ahli, kompetensinya meningkat, tetapi kemudian juga ada pengelolanya, kemudian ada desa-desa yang semakin juga maju dalam pengembangan kebudayaannya, termasuk sekolah penggerak gitu. Nah, apa yang diharapkan bisa dicapai oleh para pelaku seni belajar bersama maestro supaya mereka mendapatkan pengetahuan, ilmu, dan juga pengalaman dan keterampilan dari maestro yang tidak hanya menjadi tadi kompetensinya lebih gitu ya dalam bermain alat umpamanya atau menari atau bermain wayang, tetapi juga menangkap pengalaman seseorang bisa menjadi maestro itu karena adanya integritas. Jadi untuk menjadi seseorang yang kompetensi di bidangnya itu memerlukan perjalanan panjang, proses, komitmen, dedikasi, dan itu yang disebut dengan integritas. Jadi bukan hanya menjadi lebih terampil atau menjadi pengetahuannya bertambah, tetapi juga pada rasa dan karakter. Itu yang utama diperlukan. Ketekunan Abah ingin tetap, walaupun gimana perjalanan Abah tetap Abah lestarikan dan Abah terus sampai diturunkan gitu. Sekarang Abah udah turun 4 nih. Ini yang saya bawa ini turunan kedua, terus ketiganya masih sekolah dan keempat masih anak-anak. Seni rudat Banten itu dibawa oleh Sunan Gunung Jati
ke Banten dengan mengutus 5 orang utusannya. 5 orang utusannya itu Sacapati, Madapati, Wargapati, Jayapati, dan Warga Kusuma. Diperintahkan mereka oleh Sunan Gunung Jati untuk datang ke Banten untuk mendakwahkan syiar Islam dengan mempergunakan alat musik yang menyerupai alat musik yang berada di Timur Tengah, yaitu alat musik yang terbuat dari potongan-potongan kayu yang dilekati oleh kulit binatang. Itulah yang membedakan, salah satunya secara historis yang membedakan antara rudat Banten dengan rudat yang ada di daerah lain. Kemudian yang kedua adalah bahwa seni rudat di tempat lain itu lebih cenderung ke tari. Jadi kalau bicara seni rudat berarti tari rudat. Kalau di Banten, rudat itu, seni rudat tidak wajib untuk tarian. Jadi ada tari atau tidak ada tari itu disebut seni rudat. Rudat itu adalah setelah Abah taati atau setelah Abah teraah itu banyak manfaatnya. Jadi ini harus menjadi catatan bahwa fungsi utama awalnya adalah untuk dakwah. Jika Sunan Bonang di Jawa sana, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu mendakwahkan syiar Islam melalui syairan, kemudian Sunan Kalijaga mendakwahkan Islam melalui wayang, maka Sunan Gunung Jati itu mendakwahkan Islam melalui seni rudat. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yang sesuai dengan catatan yang pernah ada, baik itu di manuskrip ataupun di buku-buku yang sudah diterbitkan, bahwa seni rudat Banten berfungsi untuk menyambut tamu kehormatan. Jadi tamu kehormatan Sultan ketika datang, maka itu disambut dengan rudat. Fungsi yang ketiga, bahwa seni rudat itu kemudian pada masa Sultan Banten ke-6, ketika mulai dikenalnya seni debus yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Makassari yang saat itu menjadi penasehat Sultan Banten ke-6, itu digunakan untuk mengiringi seni debus. Fungsi yang berikutnya adalah kalau untuk sekarang itu untuk mengiringi berbagai acara. Contohnya ada mauludan dan juga mengiring panjang dan juga mengiring pejabat yang telah datang, juga mengiring kiai akan dakwah itu. Ini akan membangkitkan kedekatan si pelakunya, diupayakan untuk dekat karena ini bernafaskan Islam, untuk lebih dekat kepada agamanya, kepada agama Islam. Karena seni rudat itu sendiri lebih dekat kepada sholawat, zikir, dan doa-doa. Kalau rudat itu saya amati malah lebih beriman. Karena waktu itu Abah mengomongkan begini, waktu itu Abah menemui anak-anak yang terlantar, contohnya main gitar-gitaran dan juga sambil minta-minta di kebun jahe itu tuh. Tetapi Abah tarik ke rudat, ternyata dia senang ke rudat. Akhirnya kembali dia sampai sekarang ikut ke Abah, sampai punya istri, tetap di rudat itu. Yang itu ditinggal. Alhamdulillah gitu manfaatnya tuh. Gitu sudah. Jadi belajar bersama maestro ini memang seharusnya terus ditingkatkan, karena Indonesia mempunyai banyak maestro dengan banyaknya provinsi, kabupaten, wilayah budaya dan kesenian kita, kebudayaan kita yang luar biasa. Dan maestro-maestro itu punya waktu yang terbatas, mungkin sebentar lagi semakin tua, dan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan karakter, pengalaman, dedikasi, integritas mereka itu harus ditularkan kepada yang muda-muda. Bahkan sesuai dengan undang-undang pengertian pelestarian, di situ ada perlindungan, kemudian pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan itu tetap dilakukan.
Saya sebagai narasumber untuk tari rudat di dalam program BBM di Banten yang saat ini, saya melihat proses penggaliannya itu memang perharinya pelan-pelan, karena itu kita terapkan kepada yang bukan penari, adalah pemain rudat atau yang sedang belajar dengan maestro sendiri. Jadi setiap hari kita mencoba merekonstruksi ingatan dari maestronya, apa bentuknya dan bagaimana iramanya. Nah, itu pelan-pelan hari ke hari. Nah, pada hari ke 6 itu baru terasa lebih kurang kelihatan lah kesempurnaan, walaupun memang sebetulnya kalau itu diterapkan ke penari akan sangat berbeda. Tapi dia menjadi menarik ketika pemain rudatnya sendiri yang melakukan itu, dan maestro, asisten, alhamdulillah mereka senang. Mereka seperti Kang Asep bilang, ini bisa tidur nyenyak karena seperti mereka merasa sudah menemukan apa yang selama ini tercecer gitu istilahnya. Mengapa kami memilih Banten? Banten adalah salah satu wilayah yang mempunyai kesenian yang luar biasa, seni budaya dalam hal ini diantaranya rudat. Dan rudat yang sekarang berjalan di komunitas-komunitas dan masih berlangsung hingga hari ini itu tetap perlu dipertahankan. Tetapi di sisi lain juga harus membongkar kembali, mungkin ada yang terselip atau ada akar-akar yang mulai terlupakan sehingga dilakukan rekonstruksi. Dan ternyata betul ada beberapa permainan dan tarian yang direkonstruksi dari yang lama, sehingga nantinya bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Perkembangan teman-teman selama 7 hari yang seperti saya tadi terangkan, karena bukan penari makanya harus perlahan-lahan, tapi mereka juga sangat enjoy karena mereka paham iringan, karena mereka sendiri yang melakukan permainan musiknya, dan mudah sekali walaupun ditari sebetulnya tidak melulu pada patokan pukulan, tapi ada bagian yang patokannya ada di lagu, di syair, tapi juga ada yang patokannya pukulan. Ya, luar biasa menurut saya usaha mereka dan intensitasnya bagus. Harapan saya kalau saya melihat dari proses selama 7 hari ini, harapan saya karena saya orang tari, maka saya berharap pengembangannya memang dilakukan oleh orang tari sendiri. Karena setelah saya banyak sekali bicara dengan maestro, asisten, dan kemudian juga ada teman-teman tari yang melihat, artinya seniman-seniman Banten yang hadir pada saat proses ini. Saya melihat akarnya kesenian dari Banten ini adalah rudat ini. Jadi teman-teman tari itu harapannya bisa melihat bahwa tari yang berbasis rudat ini mesti dikembangkan secara serius oleh teman-teman dari tari ya, khususnya untuk Banten ini. Karena rudat ini sudah sangat akrab dengan masyarakatnya, dan kemudian juga kalau kita lihat dari rudat ini basicnya tuh arahnya ke silat ya, ke pencak silat. Jadi ini menarik sekali jika teman-teman dari tari bisa mendalami rudat ini dan melihat tari rudat ini bagaimana, dan kemudian mereka bisa mengembangkan dengan baik. Untuk tariknya itu sendiri
secara khusus boleh dikatakan hampir punah. Dan dalam proses belajar bersama maestro ini, apa yang saya dapatkan dari sepuh dan sudah berpuluh-puluh tahun tidak dimainkan, itu dicoba untuk direkonstruksi, untuk dihidupkan kembali. Jadi tariknya jika yang asli itu sudah tidak ada dan saat ini sedang dicoba untuk direkonstruksi. Adapun ada beberapa kelompok yang memainkan tariknya itu lebih cenderung kepada tari yang sudah dikreasikan, baik itu hasil dari kreativitas kelompok itu bekerja sama dengan sekolah tinggi seni ataupun kelompok seni rudat itu bekerja sama dengan sanggar-sanggar kreasi yang menghasilkan tari, tetapi itu sudah keluar dari tari aslinya. Nah, inilah dalam program BBM ini dicoba untuk menghidupkan lagi rangkaian irama yang hilang, kemudian untuk mencoba merekonstruksi tarian khas aslinya yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah dipentaskan lagi. Ya, saya juga berharap tentu saja tidak teman-teman tari atau seniman lain, tapi perhatian dari pemerintah, karena memang dukungan pemerintah sangat diharapkan, bukan dukungan berupa material saja, tapi juga dukungan supporting atau dorongan untuk mereka bisa melakukan ini, diberikan ruang, diberikan kesempatan. Itu menjadi penting untuk kita menemukan identitas ya yang lebih kuat, karakter yang lebih kuat lagi tentang kesenian Banten. Dan ini seni rudat kenapa memang harus tetap dipertahankan sampai ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal Banten melalui sidang penetapan pada tanggal 13 Agustus 2018, karena sesuai dengan survei, penelitian, observasi bahwa ternyata seni rudat Banten ini akan memicu nilai-nilai yang positif kepada masyarakat. Alhamdulillah untuk teman-teman yang belajar sekarang ini, rupanya saya lihat itu gembira dan dia rupanya akan semangat untuk menurunkan kepada nanti yang lainnya gitu. Ini adalah rangkaian irama pokok dari seni rudat Banten, dahulu dinamakan teratean. Rangkaian irama ini disajikan lengkap, semua pola pukul disajikan lengkap, diawali dari intro yang dinamakan kontrengan, kemudian koprok pembuka, isi teratean, koprok panjang pertama, koprok sela, koprok penutup, dan rangkaian irama penutup. Ibadallah
رسول الله. Dari rangkaian irama pokok seni rudat Banten yang dinamakan teratean, kemudian terdapat irama turunan. Terdapat rangkaian irama turunan, dan ini adalah rangkaian irama turunan pertama yang dinamakan kontrengan. La ilaha Berikut ini adalah rangkaian irama turunan kedua, dinamakan koprok awal terusan karena diambil dari koprok pembuka yang dilanjutkan terus sampai dengan akhir sesi. Prosesinya tetap menggunakan intro, kemudian koprok pembuka, dan ditutup oleh rangkaian irama penutup. بين كتفي العلامة خاتم الرسل الكرام الله Allah ya
Berikut ini adalah rangkaian irama turunan yang ketiga, dinamakan cimplungan. Cimplungan adalah pada dasarnya merupakan koprok awal terusan yang dipindah sesinya dari koprok ke kentreng. Dan ini diawali prosesinya sama, diawali oleh intro, koprok pembuka, isi cimplungan, dan ditutup oleh rangkaian irama penutup. Ilahina as'alu Ilahina Berikut ini adalah rangkaian irama turunan keempat dari seni rudat Banten, dinamakan picekan. Picekan berasal dari bahasa Jawa Banten yang berarti buta, karena dalam satu sesinya ada pukulan yang hanya menggunakan kecrek atau simbal kecil yang terletak di sisi rebana. Prosesinya sama saja, diawali oleh rangkaian irama pembuka, kemudian koprok pembuka, isi picekan, koprok penutup, dan rangkaian irama penutup. Ya Hayyu ya Qayyum
Ya Allah bidini wa dunya. Ya Allah bidini wa dunya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ihyil qulub ba'da ihya. Ihyil qulub ba'da ihya. أصلح لنا الأعمال. أصلح لنا الأعمال. يا الله بالدين والدنيا. يا الله بالدين والدنيا. Berikut ini adalah rangkaian irama turunan kelima, dinamakan potongan. Kenapa dinamakan potongan? Karena di tengah sesi-sesi permainan itu ada sesi seperti terhenti, padahal masih berlanjut. Prosesinya sama, diawali oleh kontrengan atau intro, kemudian koprok pembuka, isi potongan, ditutup oleh koprok penutup dan rangkaian irama penutup. Ilahi nas'aluk maulaya maulay Allah syai'illah. Bila
Ini adalah rangkaian irama turunan ke-6 dinamakan kontrengan rentak. Rangkaian irama ini agak sedikit berbeda karena memang pembukanya juga beda dan diakhiri oleh rangkaian irama yang beda. Namun jika dihitung ketukannya tetap berdasarkan ketukan irama rangkaian irama dasar dari seni Rudat Banten. Sesinya adalah dibuka oleh kentreng, isi dari kontrengan rentak, kemudian ditutup oleh koprok penutup yang juga berbeda, tidak seperti yang lainnya. Berikut ini adalah rangkaian irama turunan ke-7 dari seni Rudat Banten, disebut tepak rudat. Rangkaian irama ini dahulu lazim disajikan untuk mengiringi sebuah seni gerak tari
yang khas. Prosesinya agak berbeda dengan rangkaian irama turunan karena terdengar seperti terpatah-patah. Di tengahnya dirangkai oleh koprok awal terusan, kemudian kembali kepada irama tepak rudat dan ditutup dengan sebuah pukulan pendek yang menandai berakhirnya rangkaian irama tepak rudat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Hidayatullah. Saya peserta BBM tahun 2021 dari grup Rudat Banten Darul Ikhwan Tembong Sawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baroni. Saya mewakili Rudat Sukaraja dari Kampung Baru. Untuk mengenai pengalaman selama 7 hari belajar bersama maestro di sini, banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Terkhususnya saya pribadi dan juga teman-teman, sangat banyak yang kami pelajari, yang dari mulai yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Pengalamannya sih banyak banget. Ya, terutama saya bisa mempelajari sebuah karya seni yang dimiliki oleh Banten yang sudah lama tidak muncul, sekarang muncul kembali dan saya berkesempatan mempelajarinya. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya.
Untuk mengenai suka duka mungkin awal dari pertama pembelajaran ya. Dari awal kita mungkin pertama kali mengenal pukulan-pukulan yang baru pertama kali kita dengar begitu. Yang mungkin agak sedikit sulit begitu. Bagi kami dan khususnya bagi saya pribadi mungkin itu yang menjadi kendala dan juga suka dukanya seperti itu. Kalau untuk mengenai yang lain sih mungkin tidak ada lah begitu ya. Untuk mengenai kegiatan-kegiatan selama kegiatan ini berlangsung mungkin untuk mengenai suka dukanya hanya itu saja. Untuk suka dukanya mungkin lebih banyak kesukanya ya dibanding dukanya setelah saya menjalankan pelatihan ini. Kalau bisa saya sebutkan satu persatu, ya salah satunya sukanya adalah saya bisa bertemu orang-orang yang belum pernah saya temui, saya bisa berkenalan, saya bisa bercengkrama, bercandaria bersama mereka semua. Yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya saya tidak kenal menjadi kenal, dan banyak deh sukanya. Kekeluargaan yang sangat luar biasa menjadikan kami ini seperti kakak beradik begitu. Kalau untuk dukanya mungkin setelah mendengar bahwa pelatihan ini akan selesai, mungkin cuma itu dukanya. Keinginan kami semoga apa yang kami dapatkan, kemudian apa yang kami pelajari selama 7 hari ini menjadi PR kami dan bisa menjadi memperkenalkan budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Bahwasanya inilah budaya kami dan inilah khas adat istiadat kebiasaan daerah kami begitu. Harapan kedepannya untuk seni rudat yaitu semoga seni rudat ini akan terus muncul dimanapun, dalam acara apapun di Banten. Karena bagaimanapun rudat adalah salah satu seni yang dimiliki oleh Banten. Jadi kami ingin mengenalkan di seluruh Indonesia, begitupun di seluruh dunia, insya Allah. Dan yang terakhir saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kementerian, dari BBM, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang sudah mengadakan acara ini dan sudah memberikan waktunya untuk kami semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala tingkah kelakuan saya pribadi dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.